Angin sore merayapi pepohonan di ujung hutan, membawa aroma lembab dari tanah yang baru saja diguyur hujan. Di antara desir itu, berdirilah sebuah gubuk tua. Atapnya miring, dinding bambunya mengelupas, dan pintu kayunya tidak lagi sempurna menutup. Ketika angin bertiup sedikit lebih kencang, gubuk itu berderit seperti sedang mengeluh, seakan ikut merasakan beban hidup perempuan yang tinggal di dalamnya. Perempuan itu bernama Karni, seorang nenek berusia 75 tahun, tubuhnya kurus dan punggungnya bungkuk, seperti ranting tua yang bertahan karena keterpaksaan hidup. Rambutnya memutih seluruhnya, tidak rapi, sering digulung seadanya menggunakan kain lusuh. Wajahnya dipenuhi keriput yang dalam, bukan hanya karena usia, melainkan karena puluhan tahun menahan berbagai bentuk penghinaan dari penduduk desa. Di dalam gubuk reot itu, Karni duduk bersila di lantai tanah. Di depannya terdapat tungku kecil yang masih menyisakan sedikit bara. Ia mengaduk bubur tipis dari beras campuran dengan jagung yang lebih banyak kulitnya daripada isinya. Meskipun sederhana, bahkan mungkin terlalu sederhana untuk disebut makanan, Karni memasaknya dengan kesabaran yang menenangkan. Seolah ia telah berdamai dengan keadaan hidupnya sejak lama. Namun kenyataannya, ia tidak pernah benar-benar damai. Tidak ketika suara orang-orang di desa masih sering terdengar di telinganya. Nenek miskin itu hidup karena belas kasihan. Jangan dekat-dekat, nanti kita dianggap sama kerennya. Dia pasti hidup karena kutukan, pantas saja tidak ada yang mau menolong. Berbagai hinaan itu bukan lagi hal baru, tapi tetap saja menusuk. Kadang, jika malam terlalu sunyi, kata-kata itu seperti bisikan yang bergaung di dalam kepalanya, membuat tidur sulit datang. Sambil mengaduk, Karni terbatuk pelan. Suaranya sendu, terdengar seperti dahan kering yang patah. Tubuhnya bergetar kecil, namun ia tetap berusaha menyelesaikan masakan satu-satunya untuk hari itu. Alhamdulillah, masih bisa makan hari ini, gumamnya lirih, lebih seperti bisikan kepada dirinya sendiri. Di luar gubuk, suara langkah kaki terdengar menginjak tanah becek. Tidak lama kemudian, suara perempuan muda memanggil dari balik pintu. "Neek. Hei, Nenek Karni. Kau di dalam?" Karni mengenal suara itu. Tidak salah lagi, itu suara Sarti, salah satu penduduk desa yang paling suka mempermalukan dirinya. Karni buru-buru berdiri, meski lututnya bergetar, lalu membuka pintu pelan. Benar saja, Sarti berdiri di depan dengan tangan terlipat di dada. Di belakangnya ada dua warga lain yang ikut berdiri sambil mengamati gubuk, seakan melihat sesuatu yang menjijikan. "Ada apa, Nak Sarti?" tanya Karni hati-hati. Sarti memutar bola matanya, tampak jelas ia datang bukan untuk hal baik. "Kau tahu tidak, Nek?" ujarnya ketus. "Orang-orang di desa mengeluh karena kau sering mengambil kayu di pinggir hutan. Kau itu merepotkan. Jangan sampai nanti kami menuduh kau pencuri." Karni menunduk, bukan karena bersalah, tapi karena tidak ingin memancing amarah mereka. "Maafkan saya hanya mengambil ranting-ranting jatuh untuk memasak," ucapnya lembut. "Alasan?" bentak Sarti. "Orang miskin seperti kamu memang selalu banyak dalih." Penduduk di belakangnya tertawa. Karni memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan dingin yang tiba-tiba merayap karena ucapan itu. Yang tidak diketahui orang-orang itu adalah, Karni sebenarnya pernah memiliki keluarga. Seorang anak perempuan yang sangat ia sayangi, dan seorang menantu yang baik hati. Namun takdir merenggut mereka dalam kecelakaan ketika perahu kecil yang mereka tumpangi terbalik saat hujan badai. Sejak hari itu, Karni kembali hidup sendirian, kesepian yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Sarti mendekat,
menatap Karni dengan sinis. Pokoknya, kalau kau membuat masalah lagi, jangan harap ada yang mau menolongmu. Kita semua sudah cukup menanggung kesialan dari keberadaanmu. Lalu mereka pergi sambil tertawa, tanpa menunggu jawaban. Begitu mereka menghilang, Karni menutup pintu dan menyandarkan tubuhnya pada dinding bambu. Matanya berkaca-kaca, dadanya sesak. Namun keluar dari bibirnya hanya satu kalimat yang hampir seperti doa. Ya Tuhan, kuatkan hati hamba MU ini. Menjelang malam, hujan turun kembali. Rintiknya mengetuk atap gubuk seperti drum kecil yang tidak teratur ritmenya. Karni duduk dekat tungku, memeluk kedua lutut. Udara dingin menembus celah dinding, membuat tubuhnya gemetar kecil. Ketika api mengecil, Karni mengatur ranting-ranting kecil yang tersisa. Dari celah dinding, ia memandang keluar ke arah desa. Lampu-lampu rumah penduduk tampak terang, meski dari kejauhan. Ia tersenyum pahit. Indah sekali, terang sekali, gumamnya. Andai cucuku masih hidup, mungkin aku tidak sendiri begini. Wajahnya menegang menahan tangis yang ingin pecah. Ia tahu, orang-orang yang membenci dirinya tidak sepenuhnya salah. Kemiskinan membuatnya tampak seperti beban. Ia tahu itu. Tapi tidak ada seorang pun yang mengetahui seluruh kisahnya, betapa keras ia bekerja dulu, betapa besar cintanya pada keluarganya, betapa dalam rasa kehilangan yang ia sembunyikan. Semua orang hanya melihat dirinya sekarang, nenek tua miskin yang tinggal di gubuk tua, dianggap pembawa sial oleh desa. Malam itu, sebelum tidur, Karni berbicara lirih pada dirinya sendiri. Esok mungkin akan lebih baik, atau mungkin sama saja, tapi selama aku masih bisa bernafas, aku akan tetap bersyukur. Ia menutup matanya. Di luar, hujan masih jatuh, seakan langit ikut merasakan apa yang ia rasakan. Dan di hari itulah, tanpa ia ketahui, takdir sebenarnya mulai bergerak pelan. Badai kehidupan yang mengejeknya selama puluhan tahun akan segera berubah arah. Karena di ujung kisah hidupnya yang sepi, sebuah keajaiban telah menunggu. Seekor ikan kecil yang akan mengubah segalanya. Hujan akhirnya berhenti menjelang subuh. Udara pagi masih menyisakan embun yang menempel di dedaunan. Tanah di sekitar gubuk nenek Karni berubah menjadi gumpalan lumpur yang lengket, licin, dan berbau khas tanah basah. Matahari belum benar-benar muncul, tetapi cahaya keemasan mulai merayap pelan melalui celah pepohonan di tepi hutan. Di dalam gubuk, Karni membuka mata pelan. Ia merasakan dingin menyusup hingga ke tulang. Selimut tipis yang ia gunakan semalam nyaris tidak memberi kehangatan apapun. Urat-urat di tangannya tampak biru, kulitnya tampak kering, namun ia memaksakan diri untuk bangun. Bismillah, semoga hari ini sedikit lebih ringan, bisiknya lirih. Seperti rutinitas setiap pagi, ia menyalakan tungku kecil. Namun ketika ingin mengambil ranting kayu kering, atau apapun yang bisa terbakar, ia mendapati bahwa persediaan di sudut gubuk sudah hampir habis. Karni menghela napas dalam. Sepertinya aku harus ke hutan lebih awal. Ia mengambil kain lusuh yang biasa ia jadikan selendang, mengenakannya di atas bahu. Dengan gerakan perlahan tapi mantap, ia menutup pintu gubuk dan mulai berjalan menuju hutan dengan langkah terpincang-pincang. Tanah becek membuat sandal karetnya tenggelam beberapa kali. Setiap langkah memerlukan tenaga ekstra, namun Karni tetap melangkah. Sejak dulu, hutan adalah tempat yang paling menenangkan bagi Karni. Meskipun banyak penduduk desa menghindari hutan karena dianggap angker, Karni justru merasa hutan adalah satu-satunya tempat yang tidak pernah menghinanya. Pepohonannya tidak pernah mencaci. Embun pagi tidak pernah mengejek.
Angin yang menyapa tidak pernah memandang rendah. Setiap kali masuk lebih dalam, ia selalu merasa seolah Tuhan sengaja menyediakan tempat itu baginya, tempat di mana luka hatinya bisa bernafas sejenak. Hari itu, setelah hujan semalam, suasana hutan terasa lebih lembab dari biasanya. Ranting-ranting patah berserakan di tanah. Daun-daun menempel di batang pohon seperti tempelan kaca tipis. Burung-burung belum banyak bersuara, mungkin karena udara masih terlalu dingin. Karni memungut beberapa ranting kecil. Tangannya gemetar, namun ia tetap memasukkannya ke dalam ikatan bambu kecil di punggungnya. Baru beberapa menit berjalan, terdengar suara gemerisik dari arah semak. Karni berhenti. Angin, mungkin, atau biawak kecil, pikirnya. Tapi gemerisik itu terdengar lagi. Lebih dekat. Lebih jelas. Karni menunggu dalam diam, bersiap mundur jika hewan itu terlalu berbahaya. Namun dari balik semak, hanya muncul seekor burung kecil yang terbang melintas. Karni tersenyum, lega. "Kau membuatku kaget, nak." Suara kecil, katanya pada burung itu seolah ia berbicara pada cucunya sendiri. Ia terus berjalan ke arah sisi hutan yang lebih teduh. Biasanya di sana banyak ranting kering yang jatuh setelah hujan. Selama berjalan, Karni tersandung 2 kali. Sekali karena akar pohonnya mencuat, sekali lagi karena batu kecil yang licin. Namun ia bangkit kembali setiap kali jatuh, seperti yang sudah ia lakukan sepanjang hidupnya. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah bagian hutan yang jarang ia kunjungi. Tempat itu dipenuhi genangan air akibat hujan semalam. Beberapa genangan cukup besar, bahkan menciptakan semacam kolam kecil yang jernih. Karni menatap genangan itu sambil menyeka keringat yang bercampur dengan embun di wajahnya. Subhanallah, airnya jernih sekali. Ia berjalan lebih dekat, menarik napas panjang. Namun tepat ketika ia menunduk hendak mengambil ranting yang mengapung, sesuatu di dalam genangan itu bergerak, pelan, namun cukup untuk membuatnya terkejut. Apa itu? Gerakan itu muncul lagi, seperti kilauan emas yang memecah permukaan air. Karni mendekatkan wajahnya. Pada awalnya ia mengira itu hanya pantulan cahaya matahari yang jatuh pada serpihan daun. Tetapi ketika ia memperhatikan lebih lama, matanya membesar. Di dalam genangan air kecil itu, berenang seekor ikan berwarna emas, dengan sisik yang memantulkan cahaya seolah berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Karni menutup mulutnya, nyaris tidak percaya. Ikan emas? Di sini? Di hutan? Gumamnya terkejut. Ia mengedip 2 kali memastikan tidak salah lihat. Namun ikan itu benar, seekor ikan kecil, mungkin hanya sepanjang 3 jari, tapi warnanya benar-benar seperti logam mulia yang dipoles sempurna. Karni berjongkok perlahan, takut gerakannya membuat ikan itu kabur. Namun anehnya, ikan itu justru mendekat ke arahnya. Berenang melingkari titik di mana bayangan Karni berada. Seolah ikan itu memanggilnya. Seolah ikan itu ingin ditemukan. Ya Allah, apakah ini ujian MU? Atau pertanda baik? Bisik Karni dengan suara bergetar. Ia memasukkan kedua tangannya ke dalam air. Suhu airnya dingin, menusuk tulang. Karni menggigil, tetapi ia mencoba menggerakkan telapak tangannya perlahan, membuat mangkuk dari kedua tangan. Yang mengejutkannya, ikan kecil itu tidak pergi. Ia malah masuk sendiri ke dalam kedua tangan Karni. Sejenak, waktu seperti berhenti. Angin hutan seolah menahan napas. Pepohonan tidak bergerak. Hanya jantung Karni yang berdetak keras di telinganya. Karni mengangkat ikan itu perlahan, menatapnya tak percaya.
Cantik sekali kau, Nak, cantik sekali. Apa yang kau lakukan di tengah hutan seperti ini? Sisik emasnya berkilauan. Matanya hitam, kecil, namun terasa hangat. Karni merasa seperti sedang memegang sesuatu yang lebih dari sekadar ikan. Sesuatu yang mengandung pertanda. Sesuatu yang mengandung takdir. Tanpa berpikir panjang, Karni mengambil tempurung batok kelapa kecil yang biasanya ia gunakan untuk menampung air saat mencari tanaman liar. Ia mengisi batok itu dengan sedikit air dari genangan, lalu meletakkan ikan itu dengan hati-hati di dalamnya. Tenang, Nak, aku tidak akan menyakitimu. Aku akan membawamu pulang. Ia berdiri dengan susah payah. Punggungnya terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena ranting kayu, tetapi karena sesuatu dalam hatinya terasa berubah. Ia merasa cemas, tapi juga, entah bagaimana, merasa hangat. Perjalanan pulang terasa lebih cepat. Atau mungkin Karni hanya terbawa perasaan yang tidak ia kenali, perasaan harapan. Untuk pertama kalinya sejak lama, langkah kakinya terasa memiliki arah. Sesampainya di gubuk, Karni segera memasukkan ikan itu ke dalam tempayan kecil yang biasa ia gunakan untuk menampung air hujan. Ia membersihkan tempayan, mengisi ulang airnya, lalu memindahkan ikan itu perlahan-lahan. Ikan emas itu berenang memutar, seolah memeriksa rumah barunya. Karni duduk di tanah sambil mengusap kedua tangannya yang basah. "Hai, Nak ikan, aku tidak tahu dari mana asalmu. Tapi jika Tuhan mengizinkan aku menemukanku, pasti ada maksudnya." Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Senang, bingung, takut. Namun ada satu hal yang paling kuat dari semuanya, harapan. Dan harapan adalah hal yang paling berbahaya sekaligus paling berharga bagi orang yang telah terlalu lama hidup dalam gelap. Malam itu, sebelum tidur, Karni menatap tempayan air tempat ikan itu berenang. Ia berbisik pelan, nyaris seperti seorang nenek yang sedang menidurkan cucu. "Selamat malam, Nak, semoga kau membawa kebaikan. Semoga kau membawa cahaya." Ia tidak tahu bahwa kata-kata itu bukan sekadar harapan. Karena mulai hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan ikan itu bukan ikan biasa. Ia adalah awal dari sebuah cerita yang akan mengguncang seluruh desa. Sejak menemukan ikan emas itu, hari-hari nenek Karni berubah perlahan, bukan secara drastis, bukan pula dalam bentuk kekayaan atau pujian, tetapi dalam bentuk perasaan yang sulit ia jelaskan. Ada sesuatu yang terbangun dalam dirinya. Sesuatu yang sudah lama tertidur. Harapan. Pada pagi setelah ia membawa ikan itu pulang, matahari muncul lebih hangat dari biasanya. Karni bangun lebih awal, meski tidurnya hanya sebentar. Ia merasa tubuhnya lebih ringan, walau usia dan penyakit yang ia derita tidak pernah benar-benar pergi. Ia berjalan ke sudut gubuk dengan langkah perlahan dan melihat tempayan tempat ikan itu berenang. "Pagi, Nak emas," sapanya lembut. Ikan itu mendekat ke permukaan air, seolah mengenali suara Karni. Senyum nenek itu mengembang. Sudah lama ia lupa bagaimana rasanya tersenyum di pagi hari. Biasanya yang ia pikirkan saat bangun adalah bagaimana bertahan hidup sampai malam kembali tiba. Namun pagi itu terasa berbeda. Ada sinar kecil yang menyalakan celah dalam hatinya yang selama ini gelap. Karni mengambil tempurung kelapa dan menimba sedikit air dari tempayan. Ia berniat mengganti sebagian air agar tetap bersih. Ketika mengganti air, ia merasakan sesuatu yang aneh. Air itu terasa ringan? Tidak, bukan ringan, lebih tepatnya, seolah ada energi lembut yang mengalir di sela-sela jarinya. Ia sempat berhenti,
Apa hanya perasaanku saja? Ia menunduk. Ikan itu masih berenang pelan, sisiknya berkilau meski cahaya matahari belum masuk sepenuhnya. Karni menghela napas panjang. Mungkin aku hanya lelah. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Beberapa hari berlalu. Selama itu, ikan emas kecil itu tetap berenang di tempayan sederhana, tanpa tanda-tanda sakit atau melemah. Justru sebaliknya, sisiknya tampak semakin bersih, semakin berkilau, dan warnanya tampak semakin pekat. Setiap pagi Karni memeriksanya, membersihkan airnya, dan kadang-kadang mengajaknya berbicara, meskipun ia tahu ikan tidak bisa menjawab. Kau tahu, katanya suatu pagi sambil duduk di lantai, dulu aku juga punya seseorang yang menemaniku seperti ini, tapi dia sudah lama pergi. Sekarang cuma kau yang mau mendengarkanku. Air mata hampir jatuh dari sudut matanya, tetapi ia menghapusnya cepat-cepat. Dia tidak mau menangis di depan makhluk sekecil itu. Ia merasa aneh jika harus menumpahkan air mata pada seekor ikan. Namun jauh dalam hatinya, Karni merasa ditemani. Untuk orang lain, ikan itu mungkin tidak berarti apa-apa. Namun bagi seseorang yang telah bertahun-tahun menelan hinaan, menanggung lapar, dan hidup sendirian, kehadiran makhluk hidup kecil yang tidak pernah menyakitinya adalah anugerah besar. Suatu sore, ketika Karni memutuskan untuk mengganti air tempayan, ia membawa batok kelapa keluar gubuk. Hujan turun rintik-rintik, membasahi tanah dan menimbulkan aroma dedaunan basah yang menyegarkan. Karni menampung air hujan di batok itu sedikit demi sedikit. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah jalan kecil yang menuju ke gubuknya. Karni berhenti sejenak. Jarang sekali ada orang yang datang ke ujung hutan. Biasanya hanya orang yang tersesat atau orang yang sengaja ingin menghina. Suara itu semakin dekat. Ah, jadi benar kau masih hidup. Suara perempuan. Dingin, tajam, penuh nada mengejek. Karni mengenali suara itu bahkan sebelum melihat wajahnya. Sarni, perempuan paruh baya dari desa yang sejak dulu selalu merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia melangkah mendekat sambil melipat kedua tangannya di dada, memandang gubuk Karni dengan tatapan jijik. Seperti kandang hewan saja, katanya. Karni menunduk, menahan hati agar tidak retak. Ada perlu apa, Ni? Jauh-jauh datang ke sini. Sarni mendengus. Aku hanya lewat. Mau cari daun singkong di belakang sawah. Kebetulan lihat asap dari arah gubukmu, ya aku mampir. Kukira sudah ambruk. Karni tetap diam. Ia tahu perempuan itu hanya mencari alasan untuk merendahkannya. Sarni melangkah lebih dekat dan tanpa izin mengintip ke dalam gubuk. Tetap saja. Kumal, bau tanah, dan... Ia terhenti. Matanya menangkap tempayan berisi ikan emas. Wajahnya langsung berubah. Apa itu? Karni langsung gelisah. Ia menutupi tempayan dengan tubuhnya, meski tidak sepenuhnya. Hanya ikan kecil, hadiah dari hujan semalam, jawab Karni. Sarni menyipitkan mata. Hadiah ah? Hujan tak pernah memberi hadiah, Nek. Ia mendekat lagi, ingin melihat lebih jelas. Karni memundurkan badan sedikit demi melindungi tempayan itu. Namun Sarni sudah melihat cukup. Ikan emas? Dari mana kau dapat itu? Suaranya meninggi. Karni tidak menjawab. Bukan karena ia ingin menyembunyikan sesuatu, tetapi ia tahu, jika ia memberitahu, Sarni akan menyebarkan cerita dengan cara yang buruk. Dan Karni benar.
Sarni langsung tersenyum miring. Nenek miskin hidup sendirian, tiba-tiba punya ikan emas, aneh sekali. Ia melangkah mundur sambil terkekeh rendah. Baiklah. Aku pamit, tapi aku tidak menjamin bahwa bibirku ini bisa diam. Karni merasa panas dingin. Ia tahu arti kalimat itu, kabar akan menyebar. Cepat. Dan berbahaya. Kekhawatiran Karni terbukti benar. Hanya sehari setelah kedatangan Sarni, beberapa orang mulai muncul di sekitar jalan menuju gubuknya. Ada yang berpura-pura lewat. Ada yang pura-pura mencari kayu. Namun terlihat jelas dari cara mereka memandang gubuk itu, mereka sedang mencari sesuatu. Mereka mencari ikan itu. Karni merasakan dadanya sesak setiap kali mendengar suara langkah kaki di depan rumahnya. Tetapi ikan emas itu selalu berenang dengan tenang, seolah tidak ada masalah di dunia. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Karni duduk di samping tempayan sambil menatap ikan itu. Nak, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka mulai datang, melihat-lihat, berbisik-bisik, aku takut. Tapi aku tidak ingin meninggalkanmu. Air matanya jatuh ke lantai. Bukan air mata sedih semata, tapi air mata bingung, campuran antara harapan dan ketakutan. Karni menunduk, dan saat kepalanya semakin dekat dengan tempayan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Permukaan airnya berkilau. Bukan pantulan api lampu minyak. Bukan pantulan petir dari luar. Tetapi cahaya halus dari dalam tempayan, seperti cahaya lembut yang mengalir di permukaan. Karni membelalakkan mata. Apa ini? Cahaya itu muncul beberapa detik lalu memudar perlahan. Ikan emas itu berenang pelan, seolah tidak terjadi apa-apa. Jantung Karni berdegup kencang. Ya Allah, benarkah yang kulihat barusan? Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Jika engkau memang mengirimkan makhluk ini padaku untuk sebuah alasan, maka ajarilah aku untuk tidak salah menggunakan anugerah MU. Hujan terus turun di luar, namun di dalam gubuk kecil itu, suasananya terasa hangat yang aneh, namun menenangkan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Nenek Karni tidur tanpa rasa takut. Mungkin karena ia percaya Tuhan tidak akan memberinya sesuatu tanpa maksud. Mungkin karena ia merasa tidak lagi sendirian. Atau mungkin karena ia belum tahu bahwa cahaya kecil itu, yang hanya ia lihat, akan menjadi awal dari perubahan besar di hidupnya dan seluruh desa. Karni belum menyadari satu hal. Keajaiban hanya datang pada hati yang paling murni. Dan hatinya, meski terluka, tetap bersih. Pagi itu, udara terasa lebih ganjil dari biasanya. Angin yang biasanya bertiup lembut dari arah lembah kini bergerak pelan, seolah membawa bisikan-bisikan yang tidak biasa. Burung-burung yang sering berkicau di pepohonan sekitar gubuk Karni pun diam lebih lama dari biasanya, seakan ikut mengamati sesuatu yang belum diketahui. Karni bangun dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ada kecemasan, ada harapan, ada rasa ingin tahu, dan ada sedikit ketakutan tentang apa yang akan datang setelah kunjungan Sarni kemarin. Ia merapikan selendang lusuhnya, lalu berjalan ke sudut gubuk tempat tempayan air berada. Ikan emas itu masih di sana, berenang dengan elegan di dalam air yang tenang. Cahaya dari celah atap mengenai sisiknya, memantulkan kilauan lembut yang membuat seluruh ruangan tampak sedikit hangat. Karni duduk di lantai tanah sambil menatapnya lama. Kau tenang sekali, nak emas, sementara hatiku ini hampir tak bisa berhenti degupnya, bisik Karni. Ikan itu berenang mendekat ke permukaan, seolah merespons suara Karni. Karni menghela napas.
Entah apa yang akan terjadi hari ini, tapi jika memang ada maksud Tuhan di balik keberadaanmu, aku hanya bisa pasrah. Ia menyentuh permukaan air dengan ujung jarinya. Air itu terasa hangat. Bukan hangat biasa, hangat yang membuat kulitnya terasa seolah disentuh lembut oleh tangan halus. Karni menarik jarinya perlahan, memandangnya tak percaya. Air ini aneh sekali, gumamnya. Namun ia tidak merasa takut. Hanya bingung dan sedikit terpukau. Sementara itu, di desa, matahari baru saja naik ketika beberapa penduduk sudah berkumpul di warung kecil milik Pak Rasto. Warung itu memang menjadi tempat utama gosip desa menyebar. Nisarni kemarin ceritanya apa benar? Tanya salah satu ibu-ibu sambil mengaduk kopi pahit di gelasnya. Sarni, yang merasa jadi pusat perhatian, tersenyum lebar, lalu mengangkat dagunya. Ya benar. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Nenek Karni itu memelihara ikan emas berkilau di rumahnya. Emas? Maksudmu warnanya seperti emas? Bibir Sarni melengkung. Bukan cuma warnanya. Kau tahu kan apa katanya orang tua dulu? Kalau ada ikan emas yang muncul di tempat tak wajar, pasti ada tuahnya. Pak Rasto ikut mendengarkan sambil pura-pura sibuk. Lalu menurutmu ikan itu bikin dia dapat apa? Sarni terkikik. Entahlah. Tapi menurutku, kalau ikan itu muncul di rumah seseorang, pasti ada sesuatu yang Tuhan titipkan. Mungkin bisa menyembuhkan penyakit atau membawa rezeki. Bisik-bisik mulai terdengar dari berbagai sudut warung. Kalau begitu, kita harus lihat sendiri. Siapa tahu benar. Masa ia Karni yang miskin itu dapat keajaiban? Justru itu. Biasanya Tuhan suka pilih orang yang tak disangka-sangka. Sarni tersenyum puas mendengar hebohnya suasana. Ia tidak sadar bahwa ucapannya akan menimbulkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar gosip. Keesokan harinya, ketika Karni sedang menjemur tikar lusuh di depan gubuk, ia mendengar suara langkah kaki dari jauh. Banyak. Lebih dari 3 orang. Jantungnya langsung berdebar. Ya Allah, siapa lagi yang datang? Dalam waktu singkat, terlihatlah beberapa orang dari desa berjalan menuju hutannya. Ada Pak Roji, seorang petani tua. Ada Ibu Sita yang sering sakit. Ada 2 pemuda desa yang suka berkeliaran. Dan bahkan beberapa anak-anak yang penasaran. Karni menelan ludah. Ini pasti karena Sarni. Ketika mereka sudah cukup dekat, Pak Roji melambaikan tangan kecil. Assalamualaikum, Bu Karni. Karni berdiri gugup. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Pak? Ramai sekali ke sini. Ibu Sita maju selangkah, wajahnya tampak pucat. Kami dengar, kau memelihara ikan emas yang ditemukan di hutan. Karni menahan napas. Ia benar-benar tidak ingin masalah. Iya, tapi itu hanya ikan kecil, Bu. Tidak ada apa-apanya. Aku hanya menemukannya di genangan setelah hujan. Boleh? Kami lihat? Tanya seorang pemuda yang berdiri paling depan. Karni menghela napas panjang. Ia tahu, jika ia menolak, semua orang akan semakin curiga. Dan jika desa semakin curiga, ia bisa dalam bahaya. Jadi ia memutuskan untuk apa adanya. Baiklah, tapi jangan hiruk-pikuk ya. Ia mempersilakan mereka masuk ke dalam gubuk kecilnya. Orang-orang itu masuk perlahan, satu persatu, sambil menahan napas, seakan mereka akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ketika mata mereka melihat tempayan itu,
Semua terdiam. Sungguh terdiam. Ikan kecil itu berenang pelan, sisiknya memantulkan cahaya lembut, benar-benar tampak seperti emas cair yang bergerak. Salah satu anak kecil memekik pelan. Itu beneran emas. Pak Roji mengusap jenggotnya sambil membungkuk. Masya Allah, seumur hidupku aku belum pernah lihat ikan seperti ini. Warnanya bersinar, bukan seperti ikan mas biasa. Ibu Sita mulai meneteskan air mata. Bu Karni, boleh aku ambil sedikit airnya? Hanya sedikit, untuk mengusap lututku yang sakit. Katanya ikan bertuah bisa membantu menyembuhkan. Karni terkejut. Astagfirullah, Bu, aku tidak tahu air ini bisa apa. Aku cuma menjaga ikan ini karena kasihan, bukan karena percaya hal macam-macam. Namun Ibu Sita memohon lagi, suaranya bergetar. Tolong, Bu Karni, aku sudah berobat kemana-mana, rasanya sakitnya tak kunjung pergi. Karni terdiam. Ia memandang tempayan itu. Ia memandang mata Ibu Sita. Lalu ia mengangguk pelan. Baiklah, tapi ambil sedikit saja. Ingat, kalau ada kesembuhan, itu dari Tuhan, bukan dari aku. Ia mengambil batok kelapa kecil dan menyerahkan satu tegukan air kepada Ibu Sita. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Ibu Sita mengusap lututnya dengan air itu. Hanya itu. Tidak ada kilasan cahaya. Tidak ada suara aneh. Tidak ada keajaiban yang terlihat. Namun beberapa detik kemudian, Ibu Sita terdiam. Mukanya berubah. Matanya membesar. Ia mencoba menggerakkan lututnya, lalu berdiri perlahan, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak merintih kesakitan. Subhanallah, bisik Ibu Sita dengan suara bergetar. Aku tidak sakit, lututku tidak sakit. Semua orang di ruangan itu langsung riuh. Benarkah? Coba lagi. Lihat, dia tidak meringis. Bu Karni, ini luar biasa. Karni terpaku. Tangannya gemetar. Ia hampir tidak percaya apa yang ia lihat. Ya Allah, apakah ini benar-benar terjadi? Tiba-tiba, sebelum siapapun sempat bicara lagi, suara keras datang dari luar. Buka pintunya AA. Itu suara Sarni. Dengan wajah merah dan napas tersengal, Sarni menerobos masuk tanpa izin. Mana ikan itu? Mana? Aku mau lihat sendiri. Ia menyeruak ke dalam ruangan, mendorong beberapa orang untuk melihat tempayan. Matanya melebar begitu melihat ikannya. Benar kecer. Ini pasti ikan bertuah. Nenek ini menyembunyikan berkah dari desa. Karni terkejut. Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Sarni menunjuknya dengan wajah kesal. Kalau kau benar-benar tulus, kenapa tidak bilang ke kami dari awal? Aku takut kalian salah paham. Sarni tertawa keras, tapi tawanya penuh nada sinis. Salah paham? Kau pikir kami semua bodoh? Kau pikir kau lebih pintar? Kalau ikan ini memang membawa tuah, desa berhak tahu. Orang-orang mulai gelisah. Mereka tidak tahu harus membela siapa. Namun semua mata tetap tertuju pada tempayan itu. Ikan emas itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya lembut, hanya sesaat. Semuanya terdiam. Beberapa orang mundur ketakutan. Ibu Sita berbisik, Bu Karni, makhluk ini bukan sembarang makhluk. Karni menatap ikan itu dengan rasa aneh yang menyesakkan dada.
Ia tahu. Ia benar-benar tahu. Sejak awal, ia tidak hanya menemukan ikan. Ia menemukan takdir. Dan kini, takdir itu bukan lagi miliknya seorang. Desa akan menyeretnya ke dalam sesuatu yang ia belum siap hadapi. Namun di tengah kerumunannya memanas, satu hal terasa sangat jelas. Keajaiban telah muncul. Tapi manusia belum siap menerimanya. Hujan turun sejak dini hari, membuat udara menjadi lembab dan embun menempel di setiap daun yang bergoyang pelan. Pohon-pohon besar di sekitar gubuk Karni tampak lebih gelap, seolah menyerap cahaya yang tersisa dari matahari yang malu-malu muncul. Di dalam gubuk, Nenek Karni duduk bersandar pada dinding bambu yang dingin, menatap ember kecil berisi air tempat ikan emas itu berenang pelan. Ikan itu tampak bersinar lebih terang dibanding hari-hari sebelumnya. Kilau emasnya menyala seperti memiliki cahaya sendiri. Karni mengelus lututnya yang nyeri. "Ah, ikan kecil, entah apa maksud Tuhan memberimu kepada nenek," gumamnya lirih. Ikan emas itu berhenti berenang dan menatap Karni. Entah mengapa, tatapannya seperti memahami isi hati perempuan tua itu. Beberapa hari ini, ada perubahan aneh pada air tempat ikan itu berenang. Warnanya menjadi sedikit lebih jernih daripada air sumur biasanya, dan ada semacam cahaya lembut yang memantul dari permukaannya. Pertama kali melihatnya, Karni hanya mengira penglihatannya kabur karena usia. Tapi setelah beberapa kali memperhatikannya, air itu memang berbeda. Karni membungkuk perlahan, mencoba mengambil sedikit air dengan tangan keriputnya. Ia berkumur, lalu meneguknya perlahan. Sensasi hangat menjalar dari tenggorokan hingga dada. Rasanya seperti sedang meneguk air dari pegunungan pada pagi hari, bersih, jernih, dan menenangkan. Ia teringat betapa seringnya punggungnya sakit akibat membawa kayu bakar. Namun pagi itu, rasa nyeri itu berkurang jauh. Bahkan tangannya yang biasanya gemetar terasa lebih stabil. Jika ini memang anugerah, nenek tidak boleh menyia-nyiakannya, bisik Karni. Namun ia juga sadar, jika penduduk desa tahu tentang keanehan ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Ia menghela napas panjang. Tapi, apa nenek boleh menyimpannya sendiri? Menjelang siang, ketukan terdengar di luar gubuk. Tok, tok, tok. Mak Karni? Mak Karni? Ini aku, Mirna. Suara seorang perempuan muda memanggil dari luar. Karni bangkit pelan, menahan sesak napas. "Iya, Nak, masuk saja, pintunya tidak terkunci." Mirna adalah salah satu dari sedikit penduduk desa yang tetap sopan kepada Karni. Ia sering mengantarkan makanan sisa dari rumah majikannya, meski Karni selalu menolak terlalu banyak. Pintu terbuka, dan Mirna masuk sambil membawa sebuah keranjang kecil. "Ini ada nasi jagung dari rumah Bu Sari. Katanya kalau Mak mau, ini boleh diambil." "Terima kasih, Nak. Tuhan memberkatimu." Mirna mendekati tungku di sudut ruangan, lalu matanya tertuju pada ember kecil di bawah jendela. Ia melangkah perlahan, menatap ikan emas itu dengan mata melebar. "Mak, ikan apa itu?" Karni menelan ludah. Ia tahu saat ini pasti akan datang. Ikan. Nenek menemukannya di genangan air di dalam hutan setelah hujan. Wah, warnanya cantik sekali. Benar-benar emas. Mirna membungkuk. "Mak, apakah Mak memeliharanya? Ikan ini beda, seperti bercahaya." Karni menghela napas. Nenek hanya merawatnya. Kasihan kalau dibiarkan mati di hutan. Mirna mengangguk, tetapi tatapannya tetap terpaku pada ikan itu.
Setelah beberapa lama, ia berkata dengan suara pelan, "Mak, boleh jujur? Waktu aku masuk tadi, aku melihat cahaya dari air ember itu. Apa itu dari ikan?" "Aku pun tidak tahu pasti, Nak," jawab Karni, jujur. "Airnya memang sedikit berubah." Mirna terdiam, tetapi pikirannya jelas sedang bekerja keras. "Mak, kalau ini dilihat orang lain, mereka pasti datang ramai-ramai." "Itu yang nenek khawatirkan," sahut Karni. Mirna menoleh pada Karni, matanya berkaca-kaca. "Mak, Mak harus hati-hati. Ada banyak orang di desa yang serakah. Mereka mungkin akan memaksa Mak menyerahkan ikan ini." "Aku tahu," Karni memejamkan mata. "Tapi nenek tak ingin membuat masalah." Mirna meraih tangan Karni. "Kalau Mak butuh bantuan, bilang ke aku saja." Karni tersenyum lembut. "Terima kasih, Nak. Kata-katamu membuat hati nenek hangat." Setelah Mirna pulang, Karni duduk kembali di depan ikan emas. "Kau dengar itu, ikan kecil? Dunia luar tidak sebaik hatimu." Ikan itu berenang sedikit lebih cepat, seolah menolak perkataan Karni. Tiba-tiba cahaya lembut muncul dari sisik ikan itu. Air dalam ember bergetar perlahan. Karni terlonjak, menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Apa yang terjadi?" Ikan itu naik ke permukaan, memunculkan kepala kecilnya. Karni merasa seolah ada suara lembut berbicara dalam kepalanya, bukan suara manusia, bukan pula suara alam, tapi suara yang hangat dan menenangkan. "Jangan takut." Karni terdiam membeku. Ia tidak melihat bibir ikan bergerak, tetapi suara itu jelas. "Aku di sini bukan untuk membawa bencana. Aku datang karena kau telah memperlihatkan kebaikan kepada dunia, meski dunia tidak memberi kebaikan kepadamu." Karni menutup mulutnya, menahan tangis. Air mata mengalir tanpa ia sadar. "Nenek tidak melakukan apa-apa," ujarnya terbata. "Kebaikan terbesar adalah yang dilakukan tanpa disadari," lanjut suara lembut itu. Karni menggigit bibir, tubuhnya bergetar. "Kalau begitu, apa yang harus nenek lakukan sekarang? Orang-orang mungkin akan datang. Mereka bisa memaksaku mengambilmu." "Aku tak bisa dimiliki," jawab suara itu. "Yang kubawa hanyalah harapan. Kau akan menjadi perantara, bukan pemilik." "Perantara?" Karni mengerutkan kening. Ikan itu berenang berputar, dan cahaya di air semakin lembut. Air ini akan membawa kebaikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Bukan untuk kekayaan, bukan untuk keserakahan. Karni menempelkan tangan ke dada. "Nenek, takut." Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah meski ketakutan itu ada. Karni menangis semakin keras. Ikan itu kembali tenang, dan cahaya menghilang seolah tak pernah ada. Sore menjelang malam. Suara jangkrik perlahan memenuhi udara. Karni menyalakan lampu minyak kecil. Di luar, angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Gemerisik dedaunan terinjak membuat bulu kuduk Karni meremang. "Maka Arni," teriak suara laki-laki. Karni mengenali suara itu, Parjo, salah satu warga yang dulu sering menghina dirinya. Hatinya langsung mengecil. Mengapa dia datang? Tak lama kemudian, pintu gubuk digedor keras. Tok, 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 tok. "Mak Karni, buka pintunya. Aku dengar
aku dengar Mak punya sesuatu. Karni memejamkan mata, menahan napas. Mirna benar, kabar itu pasti sudah menyebar. Tok, tok, tok. Mak Karni, aku butuh air itu. Anak perempuanku sakit. Cepat buka. Nada suaranya kali ini bukan marah, tetapi panik. Dengan langkah pelan, Karni membuka pintu. Di luar, Parjo berdiri dengan wajah kusut, mata bengkak, dan napas tersengal-sengal. Di belakangnya, beberapa warga lain berdiri cemas. Mak, Parjo menunduk dalam-dalam, suaranya serak. Tolong aku. Tolong anakku. Karni menatap mereka satu persatu. Tidak ada ejekan, tidak ada hinaan. Hanya ketakutan dan harapan. Ia menelan ludah. Masuklah. Di dalam gubuk, Karni mengambil secangkir kecil air dari ember ikan emas. Ia berlutut di depan Parjo, menyerahkan cawan itu. Sebelum kau meminumnya atau memberikannya kepada anakmu, ingat ini. Karni menatap matanya, tegas. Kesembuhan datang dari Tuhan. Air ini hanyalah perantara. Jangan salah paham. Parjo terisak, mengangguk berulang kali. Iya, Mak, demi Tuhan aku janji. Ia meminum sedikit air itu, wajahnya langsung terlihat lega, seolah ada beban besar terangkat dari dadanya. Ia kemudian berdiri dengan cepat dan hendak pergi membawa sisanya ke rumah. Terima kasih, semoga Tuhan membalas kebaikanmu 1000 kali lipat. Setelah Parjo pergi, warga lain berkerumun. Mereka belum berani mendekat, tetapi mata mereka penuh harapan. Karni memandang ikan emas di ember. Ikan itu berenang dengan tenang, tanpa cahaya, tanpa suara. Seolah semua yang terjadi adalah hal biasa. Baiklah, ujar Karni pelan. Siapa yang benar-benar membutuhkan, datanglah satu persatu. Warga menunduk patuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Karni tidak merasakan hinaan. Yang ia rasakan adalah makna. Makna hidup yang selama ini tidak pernah ia bayangkan akan dimilikinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, gubuk reot di ujung hutan itu tidak terasa kesepian. Angin pagi bertiup pelan melewati celah-celah dinding bambu gubuk Karni. Embun masih menggantung di dedaunan, menetes perlahan hingga jatuh ke tanah seperti butiran air mata alam. Matahari belum sepenuhnya naik, namun cahaya keemasannya sudah mulai menyelinap melalui sela-sela pohon tinggi yang mengelilingi tempat tinggal nenek itu. Di dalam gubuk, Karni baru saja selesai salat subuh. Ia duduk perlahan, merapikan kain lusuh yang menjadi alas lututnya. Matanya memandang ember kecil di sudut ruangan. Ikan emas itu berenang dalam lingkaran pelan, sesekali cahaya halus memancar dari sisiknya. Karni menghela napas panjang. Malam tadi, begitu banyak orang datang, gumamnya. Apakah aku bisa melewati hari ini dengan damai? Ia tidak yakin. Kabarnya pasti sudah menyebar ke seluruh desa. Lebih banyak orang akan datang, entah dengan niat baik atau buruk. Ia memijat pinggangnya pelan. Ya Tuhan, kuatkan nenek. Tak lama kemudian, terdengar suara dari luar. Mak Karni. Nenek Ka Arni. Karni terlonjak kaget. Baru saja pagi, sudah ada orang? Ia berdiri pelan, meraih tongkat kayu yang biasa ia gunakan untuk menjaga keseimbangan. Ia membuka pintu perlahan dan melihat 3 orang berdiri di luar. 2 perempuan paruh baya dan seorang pemuda. Mak, ujar salah satu perempuan dengan suara bergetar. Tolong kami.
tolong keluarga kami. Anak menantuku sakit, dia sudah tak bisa bangun. Karni menatap mereka dengan hati yang berdesir. Ia sudah siap menghadapi permintaan seperti ini, tetapi ia tidak siap menghadapi kerumunan besar pada pagi hari. Namun ia tahu, kemarin ia sudah membuka pintu untuk Parjo. Tidak ada jalan kembali. Ayo masuk, ujar Karni lembut. Ketiganya masuk, menundukkan kepala dengan sopan. Karni mengambil napas panjang dan mengambil cangkir kecil dari atas meja kayu reot. Ia mendekati ember, lalu menciduk air secara perlahan. Seperti hari sebelumnya, air dalam cawan tampak memantulkan cahaya lembut yang tidak dapat dijelaskan. Ini, Karni menyerahkan cawan itu pada perempuan paruh baya. Tapi ingat, kesembuhan bukan dari nenek. Bukan dari ikan ini. Semua dari Tuhan. Air ini hanya perantara. Ketiga orang itu mengangguk dalam-dalam. Kami tahu, Mak. Kami tidak ingin menyembah apapun selain Tuhan. Kami hanya butuh pertolongan. Karni tersenyum, meski hatinya masih diselimuti kekhawatiran. Kalau begitu, pulanglah segera. Mereka pergi dengan mata berkaca-kaca, mengucapkan banyak terima kasih sebelum akhirnya menghilang di balik pepohonan. Begitu pintu tertutup kembali, Karni berdiri di tengah ruangan sambil memegang dadanya yang berdebar. Ini akan semakin ramai, bisiknya. Ikan emas di ember berenang mendekat, seolah hendak menenangkannya. Karni berjongkok di sampingnya. Ikan kecil, apa yang harus nenek lakukan? Orang-orang butuh air ini, tapi nenek takut terjadi sesuatu yang tidak bisa nenek kendalikan. Ikan itu berenang pelan, dan untuk sesaat, Karni merasa seperti mendengar suara lembut lagi, bukan kata-kata jelas, namun semacam bisikan yang menenangkan. Karni mengusap sudut matanya. Baiklah. Nenek akan melakukan apa yang nenek bisa. Tapi tolong, jangan biarkan hal ini membawa bencana bagi desa ini. Ia memejamkan mata sejenak sebelum akhirnya melangkah keluar gubuk. Di luar, terlihat kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan. Namun dari kejauhan, Karni bisa melihat siluet beberapa orang yang berdiri di depan gerbang bambu kecil gubuknya. Nenek Karni. Mak, tolong kami. Anak saya demam sudah seminggu. Suami saya tidak bisa bekerja. Tolong beri kami air itu. Karni menggigit bibir. Mereka datang lebih cepat dari yang ia duga. Tanpa berkata apa-apa, ia mendekati kerumunan dan menengadahkan tangan. Anak-anak, mohon tenang. Masuklah satu persatu. Jangan berdesakan. Suara-suara itu mereda sedikit. Aku akan memberikan air untuk kalian, tapi ingatlah, ini semua bukan karena aku. Ini semua karena Tuhan. Jangan salah paham. Warga mengangguk, sebagian besar tampak malu karena merasa telah bersuara terlalu keras. Seorang ibu muda maju terlebih dahulu sambil memeluk anaknya yang terlihat pucat. Mak, tolong anakku. Karni mengambil air lagi, memberikan cawan itu. Berikan ia minum sedikit saja. Jangan berlebihan. Sang ibu mengangguk, mencium tangan Karni sambil menangis. Setelah itu, satu persatu warga datang dan menerima air dengan penuh hormat. Beberapa bahkan berlutut, meminta maaf atas hinaan masa lalu. Karni mendengarkan semuanya, namun ia tidak menyimpan dendam. Hatinya terlalu letih untuk menampung kebencian. Tak lama kemudian, Mirna tiba dengan tergesa-gesa. Mak, apakah Mak baik-baik saja? Aku dengar banyak orang datang. Karni tersenyum lemah.
Nenek baik, nak. Hanya sedikit lelah. Mirna memandang kerumunan warga yang masih berdiri menunggu giliran. Mak, kalau terlalu banyak, Mak bisa jatuh sakit. Apa yang bisa nenek lakukan? Karni memandang hubuk reotnya. Mereka datang dengan harapan. Nenek tak bisa menolak. Tapi kesehatan Mak juga penting. Karni menepuk tangan Mirna dengan lembut. Jangan khawatir. Tuhan akan menjagaku. Mirna menggigit bibir, namun tidak bisa membantah. Ia kemudian membantu mengatur antrean warga, memerintahkan mereka untuk menunggu dengan tertib. Di tengah antrean itu, seorang laki-laki bertubuh besar maju sambil membawa botol besar. Mak, isi ini penuh ya. Aku butuh banyak. Kawan-kawanku juga sakit. Tidak bisa, jawab Karni tegas. Laki-laki itu mengerutkan alis. Loh, kenapa? Airnya tidak boleh diambil banyak. Ini bukan untuk keserakahan. Ini hanya untuk yang benar-benar membutuhkan. Bukan untuk dibagi atau dijual. Aku tidak mau menjual. Aku hanya... Tidak. Karni menatapnya tajam. Tatapannya meski lemah, tapi cukup kuat untuk membuat laki-laki itu mundur setengah langkah. Warga lain saling berbisik, menyadari bahwa nenek tua itu tidak bisa dipermainkan. Laki-laki itu akhirnya menunduk. Baiklah, Mak. Karni memberinya hanya setengah cawan. Laki-laki itu menerima tanpa protes lagi. Mirna menatap Karni dengan bangga. Mak hebat. Karni tersenyum kecil. Nenek hanya memilih yang benar. Menjelang siang, antrean semakin panjang. Bahkan ada beberapa orang yang datang dari desa seberang. Mereka membawa kabar bahwa Parjo telah pulang semalam dengan wajah ceria dan mengatakan anaknya membaik setelah meminum air dari Karni. Mak Karni, tolong saya juga. Mak, rumah saya jauh sekali, tolong beri sedikit air. Mak, aku tidak punya apa-apa, tapi aku bisa membantu Mak bekerja. Aku akan membawa makanan untuk Mak setiap pagi. Suara-suara itu terdengar seperti gelombang yang datang tak henti. Karni mulai kelelahan. Tangannya gemetar. Keningnya berkeringat. Lututnya mulai goyah. Mirna melihatnya dan langsung menghampiri. Mak, istirahat dulu. Mak sudah terlalu banyak bekerja. Karni menggeleng, meski tubuhnya hampir roboh. Masih banyak yang butuh, nak. Tapi Mak bukan batu. Mak bisa pingsan. Warga lain ikut khawatir. Mak, sudah cukup. Istirahatlah dulu. Kami tidak ingin Mak sakit. Karni tersenyum samar dengan mata berkaca-kaca. Nenek hanya ingin membantu. Mirna memegang bahunya erat. Dan kami ingin Mak tetap hidup. Kata-kata itu membuat Karni menutup mata pelan. Air mata jatuh perlahan di pipinya. Akhirnya ia duduk di bangku kecil, menarik napas dalam-dalam. Mirna mengambil alih untuk sementara, memastikan antrean tetap rapi. Saat Karni menenangkan diri, ikan emas itu berenang ke permukaan. Cahaya lembut kembali muncul dari sisiknya, lebih lemah daripada biasanya, tetapi masih terlihat. Karni menatapnya. Apakah aku sudah salah? Apakah ini terlalu banyak? Tidak ada suara dalam pikirannya kali ini. Hanya keheningan. Karni menyentuh dada. Hati nenek gelisah. Ia memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ya Tuhan, kuatkan aku, jangan biarkan anugerah ini menjadi fitnah. Menjelang sore,
warga mulai berkurang. Banyak yang pulang dengan wajah penuh harapan. Sementara itu, beberapa warga yang sebelumnya memandang rendah Karni kini memanggilnya Mak, Nenek, atau bahkan Bu, meski dengan rasa bersalah yang terselip dalam mata mereka. Mak Karni, terima kasih. Maafkan kami di masa lalu. Kami menyesal pernah menyakiti hati Mak. Karni hanya mengangguk, tersenyum, namun tidak berkata apa-apa. Hatinya penuh, tetapi juga letih. Ketika suasana mulai sepi, Mirna duduk di samping Karni. Mak, aku bangga pada Mak, katanya lembut. Karni memandang ikan emas di ember. Tapi nenek takut, Nak. Takut suatu saat nanti, orang-orang berubah. Mirna menatap mata nenek itu dengan penuh rasa hormat. Kalau itu terjadi, Mak tidak sendiri. Ada aku. Aku akan membantu menjaga Mak. Karni tersenyum, kali ini lebih tulus. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup sebatang kara, ia merasa tidak sendiri. Namun di balik pepohonan, tanpa diketahui Karni dan Mirna, terdapat 3 orang laki-laki sedang mengintip dari jauh. Wajah mereka penuh kedengkian. Salah satunya berbisik, "Air itu bisa kita jual mahal, bisa buat kita kaya." Benar. Nenek itu terlalu tua. Tidak akan bisa menolak kalau kita ambil paksa. Tunggu malam. Saat semuanya tidur, mereka bertiga tertawa lirih. Sementara itu, ikan emas di dalam ember mendadak berhenti berenang. Cahaya di sisiknya bergetar lembut, seolah merasakan firasat buruk. Karni tidak menyadarinya. Ia hanya menatap langit senja yang berubah jingga. Dan tanpa ia ketahui, hari-hari tenang itu sebentar lagi akan runtuh. Angin malam bertiup pelan, tetapi dinginnya terasa menusuk, seperti ada sesuatu yang tidak biasa merayap di sepanjang hutan. Daun-daun bergesekan satu sama lain, menghasilkan suara lirih yang seakan memperingatkan sesuatu yang tak terlihat. Di gubuk kecil itu, Karni duduk di dekat tungku kecil, menghangatkan tangannya yang mulai kaku. Mirna baru saja pulang setelah memastikan tidak ada lagi warga yang datang. Nenek tua itu kini sendirian, ditemani hanya oleh lampu minyak yang berpendar lemah dan suara alam yang tidak pernah tidur. Ikan emas di ember tampak jauh lebih tenang malam itu. Kadang-kadang ia naik ke permukaan, lalu turun lagi dengan gerakan halus. Cahaya lembut dari sisiknya memantul samar pada dinding bambu. Karni tersenyum kecil, meski lelah merayapi seluruh tubuhnya. "Terima kasih sudah menemaniku," bisiknya kepada ikan itu. "Hari ini begitu melelahkan, tapi nenek senang masih bisa menolong orang." Ia memijat pundaknya yang pegal. Tapi nenek juga takut. Apa yang akan terjadi setelah ini? Seakan menjawab, ikan itu berenang memutar, menimbulkan riak lembut di air. Tidak ada cahaya terik seperti sebelumnya, tidak ada suara yang muncul di kepala Karni. Hanya ketenangan. Terlalu tenang. Dan ketenangan itulah yang justru membuat Karni sedikit gelisah. Di luar, malam semakin pekat. Tidak ada suara manusia. Tidak ada langkah kaki warga yang biasanya melintas di dekat hutan. Semua sunyi. Namun kesunyian itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan terdengar suara ranting patah. Krak. Karni menoleh. Angin, gumamnya. Lalu suara itu muncul lagi. KRKK. Kraak. Tidak seperti angin. Lebih berat. Kadang cepat, kadang lambat, seperti seseorang berusaha menutupi langkahnya. Karni menggenggam tongkat tuanya.
Hati-hati. Karni mungkin hanya binatang, tapi hatinya berkata lain. Sementara itu, beberapa ratus meter dari gubuk, 3 bayangan laki-laki berjalan perlahan di antara pepohonan. Mereka adalah orang-orang yang mengintip dari kejauhan sore tadi. Raut wajah mereka menunjukkan keserakahan yang menjadi-jadi. Orang pertama berperawakan besar dengan rambut kusut, berbisik, "Kau yakin nenek itu tidur sekarang?" "Ya jelas," jawab yang kedua, tubuhnya lebih kurus namun matanya tajam seperti serigala. "Lihat saja tadi, dia lelah sekali." Yang ketiga, yang paling muda, menelan ludah. "Tapi, kalau ketahuan bagaimana?" Hidung lelaki pertama menggelembung. "Gubuk itu rapuh. Nenek itu sudah tua. Kita hanya ambil airnya. Ikan itu juga kalau perlu. Mungkin kita harus..." "Diam," lelaki kurus itu menyambar, "jangan membuat suara. Kita sudah sampai dekat." Mereka merendahkan tubuh, merayap di antara bayang-bayang pepohonan. "Air itu bisa kita jual ke desa seberang. Bisa kaya kita," bisik lelaki besar itu sambil terkekeh. "Benar. Dan orang-orang bodoh itu pasti mau bayar mahal karena menganggap air itu sakti." Tapi, lelaki muda itu kembali ragu. "Bagaimana kalau benar-benar sakti?" Lelaki besar mencibir. "Kalau sakti, benar, kita jadi kaya lebih cepat." Lelaki kurus menatap keduanya. "Sudah. Fokus. Kita hanya ambil sedikit saja setiap malam, supaya nenek itu tidak curiga." "Setuju?" Mereka mengangguk. Kemudian ketiganya bergerak mendekati gubuk, seperti bayangan gelap yang melata di bawah sinar bulan. Di dalam gubuk, Karni kini benar-benar merasakan firasat buruk. Dadanya berdebar tidak normal. Tangannya berkeringat meski udara dingin mengalir dari celah dinding bambu. Ia mendekati jendela kecil dan membuka sedikit celahnya. Tapi yang ia lihat hanya gelap, terlalu gelap, seolah malam itu menelan apapun yang ada di bawahnya. "Ya Tuhan, ada apa malam ini?" bisiknya. Tiba-tiba ikan emas di ember itu meloncat sedikit ke permukaan, tidak tinggi, hanya cukup membuat air beriak dan memantulkan cahaya ke wajah Karni. Karni menoleh. "Ada apa, sayang?" Ikan itu bergerak cepat, tidak seperti biasanya. Cahaya dari sisiknya berubah lebih intens untuk beberapa detik, lalu padam kembali. Karni memori kaget. Kau mencoba memperingatkanku?" Ikan itu berhenti di tengah ember, diam seperti patung. Suasana yang begitu tenang justru menambah kecemasan. Kemudian, tok, tok, tok. Karni hampir menjatuhkan tongkatnya. Pintu diketuk pelan. "Siapa? Malam-malam begini?" bisiknya. "Tok, tok, tok." "Mak Karni," suara pelan terdengar dari luar. "Tolong buka, saya butuh air." Karni mengerutkan alis. Suara itu bukan suara yang ia kenal. Ia melangkah mendekati pintu, tapi keraguannya menghentikan langkahnya tepat 2 langkah dari daun pintu. Siapa?" Suaranya gemetar. Suara di luar semakin pelan, hampir seperti bisikan. "Mak, buka, tolong." Kening Karni berkerut. Suara itu terlalu dibuat-buat, terlalu memelas. Tidak seperti orang yang benar-benar meminta pertolongan. Dan ada sesuatu lagi. Bayangan. Bayangan kaki. Bukan 1, 3. Karni mundur 1 langkah tanpa sadar.
Mereka bukan warga. Ikan emas meloncat lagi, kali ini memercikkan sedikit air keluar ember. Karni menoleh cepat. Cahaya di sisik ikan itu berpendar singkat, seperti sinyal. Ya Tuhan, Karni menutup mulutnya. Aku benar, bahaya. Di luar, lelaki besar berbisik pada temannya. Dia belum buka. Ketuk lagi. Lelaki kurus mengangguk. Kalau dia tidak buka dalam 3 ketukan, kita dobrak saja. Lelaki muda berkeringat dingin. Aku takut ini buruk. Sudah kubilang diam. Tok, tok, tok. Pukulan terakhir sangat keras, membuat pintu gubuk bergetar hebat. Di dalam, Karni memeluk dadanya, napasnya tersengal. Ya Tuhan, lindungi aku. Sebelum para lelaki itu sempat memukul lagi, tiba-tiba, angin kuat melintas dari dalam hutan, begitu dingin hingga membuat ketiganya mundur 1 langkah secara refleks. Apa itu? Lelaki muda berbisik ketakutan. Angin malam. Diamlah, bentak lelaki besar. Tapi tidak ada angin barusan. Lelaki kurus mendesis. Kau pengecut. Namun belum sempat mereka melangkah kembali ke pintu gubuk. Gra-a-a-a. Suara berat terdengar dari arah pepohonan. Seperti sesuatu yang besar bergerak di kegelapan. Makhluk apa itu? Lelaki muda bergidik. Tidak ada apa-apa. Kau hanya panik. Lelaki besar kembali berkata kasar, tapi kini suaranya sendiri bergetar. Lelaki kurus menyipitkan mata, mencoba menembus gelap. Tidak mungkin ada binatang besar di daerah ini, bukan? Tidak ada yang menjawab. Sunyi. Terlalu sunyi. Kemudian, suara itu datang lagi. Gra-a-a. Seperti suara batang pohon dipatahkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Lelaki muda berteriak kecil, aku tak suka ini. Ayo kita pergi. Tidak, lelaki besar mencengkeram kerah baju anak muda itu. Kita sudah datang sejauh ini. Lelaki kurus menahan napas, matanya mengawas gelap. Ayo cepat. Aku tidak mau menunggu sesuatu keluar dari hutan. Di dalam gubuk, ikan emas berenang liar seolah gelisah. Cahaya di sisiknya naik turun seperti denyut nadi. Karni berlutut di samping ember. Apa yang terjadi? Apakah mereka mendapat hukuman? Ikan itu berhenti mendadak, menatap Karni. Untuk sesaat, Karni merasa sesuatu menyentuh kesadarannya. Tidak semua yang jahat harus disakiti. Karni terkejut. Kau bicara lagi? Tapi tidak semua yang baik harus diam ketika bahaya datang. Karni memegangi ember itu, merasa tubuhnya bergetar hebat. Apakah ini ujian Tuhan bagiku? Ikan emas tidak menjawab. Cahayanya meredup, dan hutan di luar semakin gelap. Sementara itu, ketiga lelaki itu semakin gelisah. Mereka mundur beberapa langkah dari pintu gubuk. Aku merasa ada sesuatu yang memperhatikan kita, bisik lelaki muda. Lelaki besar memaksa dirinya tegar. Sudahlah. Kita dobrak saja. Cepat sebelum. Tiba-tiba. Duar. Kilatan cahaya memancar dari dalam gubuk, tepat dari arah ember ikan emas. Cahaya itu menerobos celah dinding bambu, menerangi kegelapan hutan beberapa detik. Ketiganya terkejut besar. Apa itu barusan? Nenek itu penyihir? Tidak. Itu ikan emasnya. Kubilang itu tidak normal. Ketiganya ketakutan.
dan saat ketakutan meningkat, keserakahan menghilang. Kita pergi. Sekarang, lelaki muda menjerit. Lelaki kurus yang biasanya tegas kini ikut panik. Ya, ini tidak benar. Lelaki besar yang paling sombong pun akhirnya tunduk pada rasa takut. Cepat! Lari! Mereka berlari terbirit-birit meninggalkan gubuk, tanpa menoleh lagi. Bunyi langkah kaki mereka menjauh, semakin jauh, hingga hilang di telang gelap. Di dalam gubuk, Karni jatuh terduduk, tangannya menutup mulut. Ya Tuhan, Kau melindungiku. Ikan emas di ember kini kembali terlihat tenang. Tapi cahaya di sisiknya padam lebih cepat dari biasanya. Karni meraih ember itu dengan tangan gemetar. Kau baik-baik saja. Ikan itu berenang perlahan, namun gerakannya lebih lemah. Karni panik. Tidak, jangan begini. Jangan terluka karena melindungiku. Ia menangis, mencelupkan tangan ke air ember. Ikan itu menyentuh telapak Karni dengan lembut, seperti menenangkan, bukan meminta pertolongan. Namun Karni tahu, cahaya itu adalah energi. Dan energi itu sedang melemah. Malam itu, Karni tidak tidur. Ia duduk memeluk lutut di samping ember, menatap ikan emas yang kini berdiam di dasar air. Matanya yang biasanya bersinar kini tampak redup, seperti lampu yang hampir padam. Karni memegang sisi ember erat-erat. Nenek, tidak pernah meminta kau melindungi nenek seperti ini. Nenek hanya ingin kau selamat, kau aman. Air matanya jatuh satu persatu. Hening. Sunyi. Malam berjalan terlalu lambat. Tapi di luar, hutan yang gelap telah menyaksikan sesuatu. Bahwa kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah berdiri tanpa dilindungi. Dan bahwa bahaya baru saja dimulai. Angin sore berembus pelan ketika nenek Karni menuruni anak tangga kecil di depan gubuknya. Matahari hampir tenggelam, menyisakan langit jingga yang merayap di balik pepohonan hutan. Di pelukan tangannya, tempayan tanah liat yang sudah retak di beberapa bagian bergoyang perlahan, berisi air yang baru saja ia ambil dari sungai. Ia bernapas sedikit berat, namun wajahnya tetap lembut seperti biasa. Di dalam rumah, ikan emas itu mengambang pelan di dalam tempayan lebih besar yang disiapkan warga beberapa hari lalu. Warnanya berkilau, bukan seperti emas biasa, melainkan seperti cahaya hidup yang memantulkan harapan. Karni menatapnya dan tersenyum kecil, meski hatinya semakin sering dilanda cemas. Semakin banyak orang datang, semakin banyak pula keinginan mereka. Ia tahu, ini mungkin bukan kabar baik. Assalamualaikum, Nek. Sebuah suara lembut terdengar dari depan gubuk. Karni menoleh. Seorang gadis muda, Lastri, berdiri dengan tatapan ragu-ragu. Waalaikumsalam, Nak, jawab Karni sambil tersenyum. Silakan masuk, kalau tidak keberatan dengan tempat yang sempit. Lastri menggeleng. Tangannya gemetar. Nenek, saya tidak butuh airnya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Adik saya, demamnya turun setelah minum air dari rumah nenek. Karni tersenyum. Alhamdulillah, itu semua dari Tuhan. Nenek hanya kebetulan diberi amanah. Namun Lastri menunduk. Air matanya jatuh tiba-tiba. Nenek, orang-orang desa mulai memperbincangkan nenek. Ada yang bilang nenek menyembunyikan sesuatu. Ada yang bilang nenek pakai pesugihan. Ada juga yang bilang air ini sebenarnya berbahaya. Karni hanya diam, tatapannya lembut namun dalam. Lastri,
Dari kecil nenek sudah dianggap aneh oleh warga. Tidak apa. Mereka berbicara karena belum mengerti, ucapnya pelan. Tapi, mereka sekarang mulai takut, Nek, dan sebagian marah. Karni memejamkan mata. Di dalam dada, sesuatu terasa menusuk. Tapi ia tetap menepuk pundak gadis itu. Terima kasih karena kamu datang memberitahu nenek. Lastri mengangguk, lalu pergi. Malam datang, membawa hawa dingin dan perasaan tak menentu. Karni duduk dekat tempayan besar. Ikan emas itu berenang berputar, seolah memahami kecemasan nenek itu. Kau tahu, kan? Bisik Karni. Nenek tidak ingin kau menyusahkan orang. Nenek hanya ingin menolong. Ikan itu berhenti berenang, lalu mendongakkan kepalanya sedikit ke permukaan air. Matanya memantulkan cahaya lembut. Ada sesuatu yang hampir seperti kasih sayang. Kalau saja orang-orang tahu, nenek tidak pernah minta apa-apa, ucap Karni lagi. Suaranya serak, lemah. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar. Brak. Seseorang menendang pintu gubuknya. Karni tersentak. Nenek Karni. Kami mau bicara, seru suara keras. Karni berdiri perlahan, membuka pintu. Di luar, ada 3 laki-laki desa, dipimpin oleh Sukir, pria bertubuh besar yang terkenal suka memaksa. Nenek Karni, ucap Sukir dengan nada sinis. Kami mau lihat ikan emas itu. Karni menghela napas. Untuk apa kalian melihatnya? Itu hanya titipan. Titipan? Jangan bodoh, Nek. Semua orang sudah bicara. Air dari rumahmu bisa menyembuhkan. Kau pikir apa itu? Keajaiban begitu saja turun ke orang miskin yang tinggal di gubuk reot seperti ini? Ada canda kejam dalam ucapannya. Yang lain tertawa kecil. Nek, Sukir mendekat. Kalau kau mau mengakui, mungkin kami bisa mengerti. Tapi jangan pura-pura suci. Karni menatapnya dalam-dalam. Kalian datang untuk menolong atau menghakimi? Sukir mendengus. Kami datang untuk memastikan kau tidak menyimpan sesuatu yang berbahaya. Berbahaya bagaimana? Caramu membantu orang, membuat desa jadi heboh. Ada yang sembuh? Iya, tapi ada juga yang bilang mereka bermimpi buruk setelah minum airmu. Karni terdiam. Sukir menatap ke dalam gubuk. Boleh lihat ikan itu? Karni tidak bergerak. Tidak. Itu bukan untuk dipertontonkan. Sukir tersenyum miring. Kalau begitu kami akan anggap nenek menyembunyikan sesuatu. Tanpa menunggu jawaban, ia masuk ke dalam gubuk. Nak, jangan. Peki Karni, namun terlalu terlambat. Sukir melihat tempayan. Cahaya keemasan dari air memantul ke wajahnya. Ia tertegun, hampir tergoda menyentuh. Sebelum ia sempat melangkah lebih dekat, air di dalam tempayan bergelombang keras. Ikan emas itu berputar melingkar cepat, seolah marah. Cahaya keemasannya menebar ke seluruh ruangan, memaksa Sukir mundur. Apa itu? Teriaknya. Laki-laki lain berteriak ketakutan. Karni berdiri di samping tempayan, tubuhnya kecil tetapi aura ketegasan terpancar. Aku sudah bilang, ini bukan untuk diperlakukan sembarangan. Sukir mundur, wajahnya pucat. Kau penyihir. Karni menghela napas panjang. Nak, jangan sembarangan bicara. Ini makhluk ciptaan Tuhan. Namun mereka tidak mendengarkan. Ketakutan mengalahkan logika. Mereka lari keluar gubuk sambil berteriak. Penyihir.
ikan jadi-jadian. Suara mereka menggema ke desa. Karni menutup pintu, mengunci dengan tangan gemetar. Ia kembali duduk di dekat tempayan, mengusap tepiannya. Maafkan manusia, nak, mereka takut pada apa yang tidak mereka mengerti. Ikan emas itu berenang mendekat, menyentuhkan tubuhnya ke permukaan air seolah menenangkan. Keesokan paginya, kerumunan besar sudah terbentuk di depan gubuk Karni. Ada yang berdoa keras-keras, ada yang membawa pentungan, ada yang hanya ingin tahu, dan ada pula yang benar-benar khawatir. Lastri datang tergesa-gesa. Nenek, mereka mau memaksa masuk. Karni berdiri, memandang kerumunan itu. Biarkan mereka masuk, nak. Nenek tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Tetapi sebelum ia membuka pintu, suara-suara dari luar mulai saling bersahutan. Aku melihat sendiri. Ikan itu bercahaya, teriak Sukir. Itu bukan ikan biasa. Itu jin. Kita harus bereaksi sebelum terjadi apa-apa. Kalian semua tenang, suara seorang laki tua, Pak Demang, mencoba menenangkan. Namun suaranya tenggelam dalam keributan. Karni memeluk dadanya. Ya Tuhan, jangan biarkan mereka gelap mata. Namun perlahan, pintu gubuknya mulai digedor dari luar. Buka, Nek. Kalau tidak, kami dobrak. Lastri memeluk Karni dari samping. Nenek, biar saya bicara dengan mereka. Namun Karni hanya tersenyum lembut. Tidak, nak. Mereka tidak ingin mendengar kata-katamu. Gedoor. Pintu digedor lebih keras. Ikan emas itu mulai berenang gelisah, airnya memercik keluar. Karni mendekat dan berbisik, "Tenang, nak. Nenek akan melindungimu." Tapi entah mengapa, ikan emas itu seolah merasakan bahaya lebih dulu. Dalam sekejap cahaya dari tubuhnya menyebar ke seluruh ruangan, membuat dinding gubuk bergetar halus. Karni membelalakkan mata. Kenapa? Brak. Pintu akhirnya jebol. Beberapa lelaki masuk. Lastri menjerit. Cukup, teriak Karni. Namun suara kecil dan lemah seperti miliknya sulit menghentikan massa yang sedang terbakar rasa takut. Sukir menunjuk tempayan. Itu dia. Ikan jadi-jadian itu. Kita harus menghancurkannya. Karni berdiri di depan tempayan, merentangkan tangan kecilnya. Tidak. Kalian tidak boleh menyentuhnya. Tetapi Sukir tetap maju, mengangkat bambu panjang. Saat ia hendak menghantam tempayan, sesuatu terjadi. Cahaya emas meledak dari dalam air, mendorong semua orang mundur seperti dihantam angin besar. Bambu di tangan Sukir terlempar. Ikan emas itu melompat keluar, tidak jatuh ke lantai, melainkan mengambang di udara, bercahaya seperti matahari kecil. Semua terdiam. Mulut mereka terbuka lebar, tidak mampu mengeluarkan suara. Karni menatap penuh haru. Nak, kau. Cahaya dari ikan itu perlahan berubah. Seolah tubuhnya memanjang, sisiknya meleleh menjadi kilau halus. Semua orang mundur ketakutan. Apa itu? Seseorang berteriak. Lastri mencengkeram tangan Karni. Wujud ikan emas itu perlahan membentuk siluet, bukan manusia, bukan hewan, tetapi sesosok roh cahaya yang lembut. Bulat, kecil, memancarkan aura hangat, bukan mengancam. Suara lembut, bukan dari mulut, tetapi seperti bergema di hati, mulai terdengar. Manusia, mengapa kalian takut pada kebaikan? Semua orang terpaku. Tidak ada yang berani bergerak. Sukir gemetar. Apa kau,
Jin, roh cahaya itu berputar pelan. Aku adalah makhluk kecil ciptaan Tuhan, dibawa ke sini bukan untuk disembah, bukan untuk ditakuti. Aku hanya ingin memberi kebaikan kepada yang berhati bersih. Cahaya itu mengarah ke Karni, menggenggam udara di depan nenek itu seolah memberi salam. Nenek Karni adalah hati paling tulus di desa ini. Mata Karni berkaca-kaca. Roh itu melanjutkan. Namun kalian lebih memilih ketakutan daripada kebaikan. Lebih memilih amarah daripada belas kasih. Beberapa orang mulai menangis, beberapa berlutut. Sukir, yang paling keras, jatuh terduduk. Maafkan, maafkan kami hanya takut. Roh itu berputar perlahan, cahayanya meredup sedikit. Jika kebaikan dianggap sebagai ancaman, maka aku tidak boleh tinggal di sini lebih lama. Karni tersentak. Nak, jangan pergi. Roh itu seolah menatapnya. Nenek, tugas kecilku adalah menolongmu. Tapi setelah melihat apa yang terjadi, aku tahu dunia manusia terlalu rumit untuk dipahami makhluk sepertiku. Karni menangis, tangannya bergetar. Jangan pergi. Nenek tidak apa-apa, biarkan mereka melihatmu sebagai kebaikan, bukan bahaya. Namun roh itu hanya bersinar lembut. Tidak semua manusia siap menerima keajaiban. Tapi ingat, Nenek, kebaikanmu akan tetap tinggal meski aku tidak lagi di sini. Cahayanya semakin terang. Semua menutup mata. Dan dalam satu kilatan lembut, wujud itu pecah menjadi ribuan cahaya kecil seperti kunang-kunang emas, lalu lenyap di langit. Hening. Tidak ada yang berani bersuara. Karni jatuh berlutut, menangis hening. Lastri memeluknya, ikut menangis. Orang-orang desa berdiri terpaku, menanggung rasa bersalah yang berat. Sukir maju perlahan, merangkak, mendekati Karni. Nenek, kami salah besar. Karni mengusap air matanya, menatap kerumunan yang kini tidak lagi marah, tetapi penuh sesal. Desa itu tidak pernah merasa sekecil itu. Dan hari itu menjadi awal perubahan baru, perubahan yang akan mengguncang seluruh desa pada bab berikutnya. Sejak malam ketika roh ikan emas itu lenyap menjadi partikel cahaya, seluruh desa seperti kehilangan suara. Tidak ada yang berbicara keras di jalanan. Tidak ada yang menggosip di warung, tidak ada yang berani berkumpul di pos ronda. Semua orang seperti membawa beban yang sama di dada mereka, penyesalan. Gubuk Nenek Karni, yang sebelumnya selalu ramai oleh warga yang datang meminta air penyembuhan, kini sunyi. Tidak ada lagi antrean, tidak ada lagi orang-orang yang menangis mencari keajaiban. Yang tersisa hanya keheningan dan bayangan kejadian malam itu yang terus terulang dalam benak semua warga desa. Pagi itu, Karni duduk di tepi gubuk, ditemani secangkir air hangat. Matanya sayu, garis-garis tua di wajahnya tampak semakin dalam. Namun ada ketabahan yang tetap terpancar, walau seluruh tubuhnya tampak rapuh. Di hadapannya, tempayan besar yang dulu menjadi tempat ikan emas tinggal kini hanya berisi air bening biasa. Tidak ada cahaya, tidak ada gerakan. Hanya air biasa, seperti air yang bisa ditemukan di mana saja. Karni mengusap tepian tempayan itu dengan lembut. "Terima kasih, Nak," bisiknya. "Walau sebentar, kau membuat hari-hari nenek terasa lebih hangat." Angin yang lewat seolah membawa bisikan lembut, namun Karni tahu itu hanya daun-daun di pepohonan belakang rumahnya. Keajaiban sudah pergi. Beberapa langkah dari gubuk, Lastri berdiri, ragu-ragu. Ia sudah datang setiap pagi, namun selalu menahan diri untuk masuk. Ada perasaan bersalah yang membuatnya berat melangkah.
Akhirnya ia memberanikan diri. "Nenek, boleh saya masuk?" Karni menoleh, tersenyum kecil. "Silakan, Nak." Rumah nenek tidak pernah menolak siapapun. Lastri duduk di samping Karni, matanya memerah. "Nenek, semua orang merasa bersalah. Bahkan orang-orang yang dulu paling keras, mereka tidak berhenti membicarakan kesalahan mereka sendiri." Karni hanya mengangguk, tidak banyak bicara. Lastri melanjutkan, "Sukir bahkan tidak keluar rumah selama 2 hari. Dia takut bertemu nenek." Karni menarik napas panjang. Penyesalan adalah tanda Tuhan masih memberi kesempatan untuk berubah. "Tidak apa, Nak. Semua manusia punya rasa takut yang kadang menutup mata." Lastri menggenggam tangan Karni. "Nenek, apakah nenek marah pada mereka?" Karni terdiam lama sebelum menjawab. "Nenek hanya sedih. Bukan karena mereka marah pada nenek, tapi karena mereka tidak melihat kebaikan yang sebenarnya datang dari Tuhan. Ikan emas itu hanya perantara kecil." Lastri menunduk. Andai saja mereka mendengar nenek dari awal. Karni tersenyum lembut. "Kalau hidup ini selalu mengikuti, andai, kita tidak akan pernah maju." Sore itu, ketika matahari mulai turun, beberapa warga mulai berdatangan. Tidak banyak, hanya beberapa orang yang berani lebih dulu. Mereka membawa bungkusan makanan, kayu bakar, dan pakaian layak pakai. "Assalamualaikum, Nek," suara lirih seorang ibu paruh baya terdengar. Karni bangkit perlahan. "Waalaikumsalam, Bu." Ibu itu menunduk dalam-dalam. "Nenek, saya ingin meminta maaf. Waktu itu saya ikut mendorong orang-orang untuk datang mengepung rumah nenek. Saya takut, saya bodoh, saya tidak pikir panjang." Karni tersenyum. "Tidak apa, Bu. Sudah lewat." Tapi, wanita itu terisak. "Saya tidak bisa tidur memikirkan wajah nenek waktu itu. Saya merasa seperti orang jahat." Karni menggeleng pelan. "Yang jahat bukan orangnya, Bu, hanya ketakutannya." Wanita itu menangis semakin keras, membuat warga lain ikut menunduk malu. Lastri membantu menenangkan, mengajak mereka masuk satu persatu. Tidak lama, gubuk Karni menjadi penuh. Orang-orang duduk bersila, sebagian tidak berani menatap wajah Karni. Bau dupa ringan dari luar bercampur dengan aroma makanan yang mereka bawa. Pak Demang, orang yang lebih dihormati di desa, akhirnya datang. Ia berjalan perlahan, membawa tongkat kayu sebagai penopang. "Nenek Karni," ucapnya dengan suara berat. "Kami datang untuk meminta maaf." Karni mengangguk pelan. "Pak Demang tidak perlu minta maaf. Semua sudah terjadi." Pak Demang duduk di hadapan Karni. Matanya penuh rasa bersalah. "Justru itu, kami datang karena apa yang terjadi adalah kesalahan besar. Kami membiarkan prasangka mengalahkan akal sehat. Kami membiarkan ketakutan melahirkan kemarahan. Dan kami hampir membunuh sesuatu yang suci." Karni menunduk, tangannya menyentuh lututnya dengan lembut. "Pak, yang suci bukan ikan itu. Yang suci adalah kesempatan berbuat baik. Dan itu masih ada bagi kita semua." Suasana menjadi haru. Beberapa warga menangis diam-diam. Aku seharusnya melindungi nenek," ucap Lastri tiba-tiba. "Tapi aku takut." Karni memegang tangan gadis itu. "Tidak perlu menanggung semuanya sendiri, Nak. Kau sudah berusaha." Namun di sudut ruangan, seseorang berdiri terpaku. Sukir.
Ia datang terlambat dan berdiri jauh dari pintu, seolah tidak layak masuk. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Tangannya terus meremas topi yang ia pegang. Ketika Karni melihatnya, ia tersenyum lembut. "Sukir, mari masuk." Sukir tersentak, menunduk dalam. "Nenek, aku tidak pantas." "Masuklah, nak," ulang Karni. Pintu ini tidak pernah menolak orang yang ingin berubah. Dengan langkah berat, Sukir masuk dan duduk bersimpuh di depan Karni. Suaranya bergetar seperti anak kecil. "Nenek, aku sudah berbuat keterlaluan. Aku tidak tahu itu makhluk baik. Aku pikir nenek." Karni mengusap bahunya. "Nak, ketakutan bisa membuat orang berbuat hal-hal yang tidak ia inginkan. Tapi aku hampir membunuhnya, aku hampir melukai nenek." Karni menggeleng lembut. "Tapi kau tidak melakukannya. Dan sekarang kau menyesal. Itu sudah cukup." Namun Sukir terus menangis, bahunya bergetar hebat. Saya tidak pantas dimaafkan." Karni menepuk pundaknya. "Kita semua pernah melakukan kesalahan besar dalam hidup. Tapi manusia bukan dihakimi dari kesalahannya, melainkan dari bagaimana ia memperbaiki diri setelahnya." Kata-kata itu membuat seluruh ruangan terdiam. Tidak ada seorang pun yang tidak tersentuh. Malam itu, desa seperti menemukan kembali nurani yang telah lama hilang. Orang-orang mulai merasakan bahwa kebaikan lebih kuat daripada ketakutan. Mereka duduk bersama, makan bersama, untuk pertama kalinya tanpa memandang siapa kaya atau miskin. Karni memandang wajah-wajah itu satu persatu. Ada kehangatan baru yang tumbuh di sana. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia lihat selama puluhan tahun hidupnya di desa itu. Namun ada sesuatu lain yang juga tumbuh dalam hatinya. Kelelahan. Keletihan yang tidak hanya berasal dari tubuh, tetapi dari jiwa yang telah terlalu lama menanggung beban sendirian. Setelah warga pulang satu persatu, Karni duduk sendirian di serambi gubuknya. Langit malam bersih, penuh bintang. "Nak," bisiknya kepada langit, seolah berbicara kepada roh ikan emas yang sudah pergi. "Apa kau sudah tenang di sana?" Angin berembus lembut, seperti menjawab. Dalam hati, Karni merasa sesuatu mendekat. Bukan fisik, tetapi perasaan hangat, seolah roh itu masih menyisakan sedikit berkat, sedikit perlindungan. Namun di balik kehangatan itu, Karni merasakan sesuatu yang lain pula, akhir. Seperti bisikan bahwa hidupnya, perjalanan panjangnya, mungkin tidak akan begitu lama lagi. Ia tersenyum, tidak takut. "Kalau memang begitu," ucapnya perlahan, "nenek siap. Asal desa ini bisa berubah menjadi lebih baik." Dan bintang-bintang di langit malam itu terasa lebih terang dari biasanya, seperti memberi penghormatan pada seorang wanita tua yang telah melalui terlalu banyak kesedihan, namun tetap mempertahankan hatinya yang paling murni. Esok hari, sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah nasib desa itu sekali lagi. Namun tidak dengan cara yang mereka kira. Hari itu, matahari belum sepenuhnya terbit ketika kabut lembut menyelimuti desa. Suara ayam berkokok datang dari kejauhan, namun suasana di sekitar gubuk nenek Karni terasa berbeda. Lebih hening, lebih berat, seolah alam pun menahan napas. Angin pagi yang biasanya berdesir pelan kini berjalan lebih lambat, seperti enggan menghapus aroma malam yang masih tinggal. Di dalam gubuk reot itu, nenek Karni duduk bersandar pada dinding bambu yang mulai retak. Tubuhnya semakin ringkih dibanding hari-hari sebelumnya. Tangan kurusnya yang penuh keriput terkulai di atas kain lusuh. Namun sorot matanya masih menyimpan cahaya hangat,
Seakan ia tahu bahwa perjalanan hidupnya sedang menuju halaman terakhir. Ikan emas, makhluk kecil yang telah mengubah hidupnya, berenang pelan di tempayan tanah liat di pojok ruangan. Cahaya lembut dari celah atap yang bocor menimpa sisiknya, membuatnya tampak seperti sepotong matahari mini yang terperangkap dalam air. Waktunya sudah dekat, gumam Nenek Karni perlahan, suaranya serak namun tenang. Tapi aku ingin meninggalkan mereka, bukan dengan keajaiban, melainkan dengan hati yang lebih baik. Ia menoleh ke arah pintu yang setengah terbuka dan melihat beberapa penduduk desa sudah mulai duduk di halaman, seperti biasa. Namun wajah-wajah mereka kini dipenuhi kecemasan, berbeda dengan tatapan tamak dan penuh permintaan seperti minggu-minggu sebelumnya. Mereka mendengar kabar bahwa Nenek Karni semakin lemah, dan meski sebagian dari mereka selama ini memanfaatkannya, kini rasa penyesalan mulai muncul. Beberapa anak kecil berdiri paling depan, menatap gubuk itu dengan mata merah. Merekalah yang paling banyak mendapatkan kasih dari Nenek Karni, bukan kesembuhan, bukan air ajaib, melainkan roti singkong hangat atau sapuan lembut pada kepala ketika mereka ketakutan. Di antara kerumunan itu, ada seorang perempuan muda bernama Raras. Dialah satu-satunya yang sejak awal memperlakukan Nenek Karni dengan hormat, bahkan sebelum keajaiban itu muncul. Raras menggenggam erat kendi tanah liat di pangkuannya. Ia tidak datang untuk meminta apapun. Ia hanya ingin menemani Nenek Karni di hari terakhirnya, jika memang waktunya telah tiba. Ketika Raras masuk ke dalam gubuk dengan hati-hati, Nenek Karni membuka mata dan tersenyum samar. "Kau datang lagi, Nak," ucapnya. "Bagaimana keadaanmu, Nek?" Raras duduk di sisi tempat tidurnya. "Tubuh ini sudah terlalu tua untuk terus memikul cerita," jawab Nenek Karni sambil terkekeh kecil. "Tapi hatiku penuh. Itu sudah cukup." Raras menggenggam tangan Nenek Karni yang dingin. "Orang-orang di luar, mereka resah. Mereka takut kehilanganmu." Nenek Karni menutup mata. "Bukan aku yang mereka takut kehilangan. Mereka takut kehilangan harapan yang mereka kira berasal dariku." Raras terdiam. "Raras," lanjut Nenek Karni, "air yang keluar dari ikan itu tidak pernah benar-benar berasal dari kekuatan ajaib. Ia hanya penghantar kebaikan. Kesembuhan datang dari Tuhan, selalu dari Tuhan. Tapi orang-orang lupa." Raras menunduk. "Mereka juga menyesal, Nek." Nenek Karni tersenyum lembut. "Itu cukup." Tiba-tiba Nenek Karni tersentak kecil dan menoleh ke arah tempayan ikan emas. Ikan itu berenang gelisah, seolah ikut merasakan perubahan yang terjadi dalam ruangan itu. "Bawakan aku tempayan itu," kata Nenek Karni pelan. Rara segera menarik tempayan dan meletakkannya di samping Nenek Karni. Ikan emas berhenti bergerak, lalu menatap Nenek Karni dengan mata kecil yang berkilau. Seolah ada percakapan yang hanya mereka berdua yang bisa mengerti. Nenek Karni mengangkat tangan gemetar dan menyentuh permukaan air. "Terima kasih, kau telah membawakan satu musim keajaiban pada hidupku yang sepi." Ikan emas mengibaskan ekornya pelan, menciptakan riak lembut. "Sekarang pergilah," bisik Nenek Karni. Air di dalam tempayan mendadak bersinar. Cahaya emas naik ke permukaan, membentuk pusaran kecil. Raras terperanjat, tapi ia menahan diri untuk tidak berteriak. Ikan emas melompat perlahan, bukan seperti ikan biasa. Tubuhnya berubah menjadi sinar panjang yang lembut, lalu menghilang, meninggalkan hanya air bening tanpa jejak. Tempayan itu tidak pecah. Tidak ada suara aneh. Tidak ada petir atau gemuruh. Hanya kesunyian yang hampir suci. Raras berkata dengan suara gemetar, "Nek, apa yang tadi?"
Nenek Karni menatapnya dengan senyum damai. Ia sudah kembali ke tempat asalnya. Segala yang datang sebagai utusan akan kembali ketika tugasnya selesai. Di luar, angin berhembus lebih hangat. Para penduduk, yang tak melihat apa yang terjadi, tetap menunggu dengan gelisah. Nenek Karni meminta Raras membuka pintu rumahnya. Raras menuruti tanpa banyak bicara. Ketika pintu terbuka, mata warga desa langsung tertuju pada tubuh renta itu. Beberapa dari mereka berdiri, beberapa menunduk dalam rasa bersalah. Nenek Karni mengangkat tubuhnya sedikit, lalu bersuara pelan namun jelas, "Anak-anak, aku ingin kalian berhenti datang untuk meminta. Hentikan keyakinan bahwa air dari tempayan ini yang menyembuhkan kalian. Yang menyembuhkan hanyalah Tuhan." Ia lalu melanjutkan, "Selama ini, aku hanya diberi kesempatan untuk membantu kalian lewat kebaikan hati. Tapi kalian harus belajar berdiri sendiri. Harapan tidak boleh berakar pada keajaiban, tapi pada usaha dan doa." Suara lirih itu membuat penduduk meneteskan air mata. Mereka merasa seakan dihantam kenyataan yang selama ini mereka hindari. "Maafkan kami, Nek. Maafkan keserakahan kami. Maafkan kami yang pernah menghina." Nenek Karni hanya tersenyum lembut. Maaf itu hanya kata. Perubahan adalah bukti. Seorang lelaki tua, yang dulu paling lantang mencaci Nenek Karni saat miskin, kini berjalan tertatih mendekat. Ia berlutut di depan Nenek Karni, menangis. Aku dulu jahat padamu, Karni. Aku memaki karena iri, karena bodoh. Tolong, maafkan." Nenek Karni menyentuh bahunya. "Aku sudah memaafkanmu bahkan sebelum kau meminta. Berat sekali hidup jika kita membawa dendam." Lelaki itu menangis semakin keras. Hari mulai beranjak sore. Matahari bersinar hangat, tidak menyengat, seolah sedang mengantarkan seseorang dengan penuh kasih. Dalam keheningan yang indah, Nenek Karni memeluk dunia untuk terakhir kalinya. Sembari menggenggam tangan Raras, ia berkata, "Jaga orang-orang ini, mereka butuh seseorang yang tak mudah menghakimi." "Nek," suara Raras pecah. "Dan ingat," lanjut Nenek Karni, "keajaiban terbesar bukan pada ikan emas itu, melainkan pada hati yang mau berubah." Setelah itu, napasnya mulai teratur, lalu perlahan memanjang, dan akhirnya berhenti dengan tenang, seperti embun pagi yang menguap tanpa suara. Desa itu hening. Bahkan burung-burung berhenti berkicau. Penduduk desa menguburkan Nenek Karni di bawah pohon besar di pinggir hutan, tempat yang paling ia sukai. Tidak ada upacara mewah, tidak ada sesajen rumit. Hanya doa sederhana, tangis lirih, dan dedaunan yang jatuh perlahan. Mereka membuatkan batu kecil bertuliskan, "Karni, perempuan berhati emas." Bukan karena ikan emas itu, namun karena kebaikan hatinya yang tidak pernah meminta balasan. Setelah kepergian Nenek Karni, desa berubah. Orang-orang mulai saling membantu tanpa menunggu imbalan. Mereka memperbaiki jembatan dan jalan desa bersama-sama. Mereka merawat tanaman obat dan membagikannya kepada yang membutuhkan. Anak-anak diajarkan untuk tidak memandang orang dari kekayaannya. Raras menjadi penjaga tempayan kosong milik Nenek Karni. Ia menyimpannya bukan sebagai pusaka ajaib, tetapi sebagai pengingat bahwa keajaiban sejati lahir dari hati yang ikhlas. Sesekali ia melihat sinar kecil berkelebat di hutan, seperti ikan emas yang berenang di udara, dan ia tahu Nenek Karni tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam kebaikan yang ia tinggalkan. Dalam setiap tangan yang terulur membantu. Dalam setiap hati yang memilih untuk memaafkan. Dan di sana,
pada setiap langkah kecil menuju perubahan. Warisan Nenek Karni akan terus bernafas.